setelah 15 hari, nah setelah 15 hari kok kita masih keluar ya, kita masih keluar darah haidnya, ya berarti ini dinamakan darah istihadah. Ya, nah ini yang biasanya menjadi problem ya di kalangan kita ya, di kalangan wanita yang mungkin belum tahu fikih atau belum sempat membaca ya, belum sempat mendapatkan ilmu tentang fikih ya, wabil khusus tentang haid ya, maka dia pasti akan menduga bahwa ini darah haid gitu, ini darah haid, jadi dia meninggalkan ibadah-ibadah yang ya baik ibadah sholat ya mungkin dan juga mungkin ibadah puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah yang pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas segala limpahan rahmatnya, hidayahnya, taufiknya, dan juga segala nikmat yang sudah diberikan kepada kita semuanya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita bisa bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini, pada kesempatan sore hari ini, saya akan membawakan materi tentang fikih kewanitaan, ya, yang materi ini sangat penting sekali untuk kita semuanya, wabil khusus kaum hawa, baik ibu-ibu, ya, anak-anak, ya, dewasa, dan juga wanita-wanita yang sudah termasuk balik ya, karena memang materi ini sangat penting ya, sehingga akan kita kupas sedemikian rupa dan mudah-mudahan nanti sahabat muslim semuanya bisa paham dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa di sini saya mengambil tema yaitu haid atau datang bulan ya, yang sudah kita ketahui bersama bahwa itu sudah menjadi sunatullah ya, sudah menjadi qadarullah bahwa seorang wanita itu akan mengalami masa perubahan ya, perubahan masa, perubahan di dalam struktur tubuh wanita yang biasa kita kenal dengan haid atau datang bulan ya. Sehingga banyak sekali apa yang harus kita lakukan ya, baik larangan-larangan ya maupun sesuatu hal yang memang tidak diperbolehkan ketika seorang wanita itu sedang mengalami haid ya. Haid sendiri adalah darah yang keluar ya, yang keluar dari hati seorang wanita ya, dimana karena tidak terjadi pembuahan, maka darah itu akan dikeluarkan ya. Biasanya siklus untuk pengeluaran darah ini atau haid ini bermacam-macam ya, tergantung dari kondisi tubuh seseorang ya. Ada yang jangka masa waktunya itu panjang, ada yang menengah, dan juga ada yang pendek ya. Juga ada yang keluarnya itu banyak ya, sedang ataupun sedikit ya. Sekali lagi tergantung dari kondisi tubuh masing-masing wanita tersebut. Nah kaitannya dengan medis ya, kaitannya dengan medis, kenapa haid ini perlu sekali untuk di tubuh kita itu dikeluarkan ya, karena memang terjadi metabolisme selama satu bulan itu pasti ada
tanggal-tanggal tertentu ya di mana ada pelepasan sel telur ya, sehingga nanti ketika sel telur itu sudah dilepaskan akan terjadilah yang namanya darah head. Nah, jadi untuk saudara-saudaraku semuanya ya, yang wabil khusus yang wanita ini ya, jangan mengeluh ya ketika memang setiap bulan pasti seperti ini gitu ya, setiap bulan pasti lumpuh gitu ya, setiap bulan pasti direpotkan dengan datangnya head ya. Jangan mengeluh seperti itu ya, karena kalau kita menjalaninya dengan baik, menjalaninya dengan ikhlas ya, dengan lillahi ta'ala, pasti akan ada nilai pahalanya ya, terutama mungkin di bulan Ramadan ini ya. Mungkin kita sudah sahur, sudah berniat berpuasa gitu ya, tetapi ternyata pas sudah menjelang asar ya, sudah menjelang jam 5 keluar kadang bahkan ada yang sampai ini ya mengguru tuh, aduh kurang sedikit lagi gitu, kurang sedikit lagi sempurna puasanya gitu. Tetapi Allah sudah berkehendak, dan memang siklus kita itu ketika memang belum selesai ya harus dituntaskan ya. Tetapi jangan khawatir ya, kita menyemangati diri kita bahwa Allah pasti tetap akan kasih kita reward, tetap kasih pahala ya. Tapi jangan lupa besok dijadikan itu sebagai utang juga, jadi dibayarkan setelah bulan Ramadan gitu ya. Nah, kaitannya dengan head ini ya penting sekali ya, karena tidak semua darah yang keluar dari varis kita itu dinamakan darah head ya, karena ada syarat-syarat tertentu yang akan menjadikan darah itu betul-betul itu adalah darah head ya, darah head atau darah yang pelepasan evolusinya itu 1 bulan sekali ya. Jadi dikatakan darah head ya, yang pertama itu syaratnya adalah jika anak tersebut atau wanita tersebut umurnya di atas 9 tahun ya. Jadi mungkin kalau ada anak-anak yang umurnya di bawah 9 tahun kok dia keluar darah, itu belum dinamakan darah head ya. Jadi ada batas umurannya ya. Nah, kemudian yang kedua yang dikatakan itu darah head adalah keluarnya itu tidak kurang dari 24 jam ya, tidak kurang dari 24 jam ya. Jadi ada beberapa tipe ya, ada beberapa tipe ketika seorang wanita itu mengalami head ya. Jadi tipenya tipe cepat, tipe menengah, dan juga lambat. Nah, yang tidak kurang dari 24 jam atau bisa dikatakan 1 hari 1 malam keluar terus besoknya sudah suci, nah berarti dia tipenya cepat ya. Nah, itu yang kedua ya. Jadi darah yang keluar dari tubuh kita itu tidak kurang dari 24 jam, itu baru bisa dikatakan darah head ya. Terus kalau seumpama keluarnya hanya mungkin 3 jam ya, mungkin kalau dihitung itu diakumulasi kok kurang dari 24 jam, berarti bukan darah head ya. Nah, tentu saja kalau tidak darah head berarti tetap kita melaksanakan kewajiban ya. Di sini ada kewajiban puasa, ada kewajiban sholat ya gitu. Nah, kemudian yang ketiga bisa dikatakan seseorang itu mengalami head ya, itu masa tenggang waktunya atau masa berlangsungnya head itu selama 1 sampai 15 hari. Ya, jadi setelah 15 hari ke depan itu tidak dikatakan darah head tetapi darah istihadah. Ya, itu. Nah, kemudian yang keempat dikatakan head ya, tidak termasuk wiladah atau tidak termasuk masa nifas, tidak termasuk ibu-ibu yang sedang melahirkan ya, karena kalau melahirkan itu bukan darah head tetapi masa nifas ya, darah wiladah. Nah, itu ya. Nah, kaitannya dengan 4 syarat yang dikatakan sebagai darah head ya, kalau tidak memenuhi 4 syarat ini berarti si wanita ini masih bisa atau masih tetap melaksanakan ibadah-ibadah ya wajib ya, seperti sholat ya, seperti yang tadi saya sampaikan. Berarti tetap dia harus sholat ya. Kalau puasa Ramadan juga tetap puasa ya. Caranya bagaimana? Kalau di tengah-tengah barangkali mungkin setelah 15 hari, nah setelah 15 hari kok kita masih keluar ya, kita masih keluar darah headnya ya, berarti ini dinamakan darah istihadah
ya. Nah, ini yang biasanya menjadi problem ya di kalangan kita ya, di kalangan wanita yang mungkin belum tahu fikih atau belum sempat membaca ya, belum sempat mendapatkan ilmu tentang fikih ya, lebih tentang haid ya, maka dia pasti akan menduga bahwa ini darah haid gitu, ini darah haid, jadi dia meninggalkan ibadah-ibadah yang ya, baik ibadah sholat ya, mungkin dan juga mungkin ibadah puasa, eman gitu ya. Tapi kalau memang ketidaktahuan dari seorang wanita sehingga dia meninggalkan ibadah wajib ya, nanti masih bisa dipotong ya, karena ini baru dugaan gitu ya. Nah, kemudian untuk seorang wanita ya, tadi saya sampaikan bahwa siklus haidnya itu ada yang cepat, menengah dan lambat ya. Nah, mungkin kalau yang yang ini ya, yang lambat itu sampai 15 hari masih ya, masih, jadi hari yang ke-16, ke-17 dan berikutnya itu masih keluar ya kita. Jadi kalau dari fikihnya itu dianggap sebagai darah istihadhah ya, sehingga kalau darah istihadhah itu bukan darah haid, jadi beda ya. Jadi kalau kita itu kan terbiasa bilang bahwa darah haid itu darah kotor gitu ya, terbiasa gitu ya. Ya, artinya darah penurunan dari sel-sel telur yang tidak dibuai itu ya. Jadi kita lebih gampangnya itu darah kotor gitu ya. Nah, sedangkan kalau darah istihadhah sendiri adalah darah bersih ya. Artinya di situ memang mungkin suatu mungkin suatu penyakit juga bisa ya. Tetapi setelah 15 hari itu sudah sempurna haidnya kita ya, sehingga kelebihan di hari yang ke-16 dan seterusnya itu dianggap sebagai darah suci atau darah istihadhah ya. Jadi untuk para kaum wanita hati-hati ini ya, karena ketika kita mengalami yang namanya istihadhah ya, jangan dianggap itu sebagai masa haid ya, karena kita tadi sudah ada syarat-syaratnya ya, jadi tidak lebih dari 15 hari. Nah, kemudian darah haid itu akan muncul kembali biasanya ya, muncul kembali setelah 1 bulan berikutnya atau minimal 15 hari setelah suci ya. Jadi kalau baru 10 hari sejak haid hari pertama, kemudian 10 hari sudah suci kemudian baru 10 hari kok keluar lagi, itu bukan darah haid ya. Jadi ya hati-hati ini untuk para kaum wanita ya, karena kadang kita itu terlena gitu ya, ketika baru ada darah yang menetes itu dianggap darah haid ya, padahal bukan ya. Jadi perlu kami sampaikan. Nah, darah istihadhah sendiri ketika memang sudah melewati batas dari 15 hari ya, 15 hari masa haid kita, berarti apa yang kita lakukan ya tetap mungkin kalau kita ya sebagai seorang wanita ini kan biasanya sudah prepare gitu ya, ketika kita masa haidnya itu akan datang pasti sudah prepare semuanya ya, termasuk mungkin pembalut, pembersih dan sebagainya ya. Nah, termasuk kalau betul-betul memang itu haid itu kan memang ada beberapa larangan gitu ya, tetapi kalau di sini kaitannya dengan darah istihadhah ya, maka larangan-larangan tersebut masih bisa dilakukan ya, dengan catatan sudah lebih dari 15 hari ya, berarti masih boleh sholat ya, tetap. Nah, caranya gimana? Hari yang ke-18 misalnya kok tetap keluar, ya kita bersihkan dulu ya, kita bersihkan dulu haji kita ya. Kemudian nanti kalau takut keluar kita pakai pampers atau kita masukin sesuatu yang bisa nanti menjadi penopang gitu ya, sehingga darah tidak jatuh kemana-mana gitu ya. Jadi meskipun nanti darah akan keluar setelah sholat ya, ini kaitannya dengan darah istihadhah ya tidak apa-apa, karena memang untuk istihadhah ini memang tetap diwajibkan untuk melaksanakan ibadah yang wajib ya, dengan catatan dibersihkan dulu ya, kemudian dirapikan ya, artinya pakai pembalut dan sebagainya. Oke, kita wudhu dan sebagainya, sholat. Nah, nanti ketika setelah itu kok keluar ya sudah tidak apa-apa
ya. Artinya karena memang darah istihadhah itu bukan darah haid, ya. Tentu saja kita harus waspada atau harus jeli ya ketika kita ini masa haidnya itu panjang 15 hari itu, ya jangan terlena dengan nanti hari yang ke-16, hari yang ke-17, kemudian kita tetap saja dianggap untuk yang ibadah-ibadah wajibnya tidak dilaksanakan, ya. Jadi menyemangati diri sendiri dan juga kaum muslimin, ya, sahabat muslimah semuanya, ya. Mungkin sedikit materi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, ya, karena memang sangat penting sekali ya untuk fikih kewanitaan ini, ya. Nah, ini alhamdulillah bisa menyampaikan materi tentang haid, ya, sehingga nanti ketika kita memang mengalami, ya, ketika kita nanti suatu saat mengalami siklus yang berkepanjangan, ya, siklus yang lebih dari 15 hari haidnya, ya, kita akan ingat bahwa itu darah istihadhah. Sehingga apa yang harus kita lakukan adalah tetap melaksanakan kewajiban yang wajib, ya. Kalaupun itu dianggap kita kemarin belum tahu, ya dianggap karena memang berbadar, ya. Mudah-mudahan setelah kita sampaikan materi ini, nanti kita bisa bersama-sama memperbaiki tentang fikihnya kita, ya, tentang mungkin karena yang namanya haid itu pasti akan terjadi setiap bulan, gitu ya, atau paling lambat mungkin kalau kita kecapean mundurlah sedikit, gitu ya. Tapi itu memang sudah menjadi perjaruah, sudah menjadi Allah menciptakan seorang wanita itu ya dengan beberapa kategori, ya, dengan beberapa mekanisme, ya, yang terjadi pada tubuh kita. Sehingga kita harus mengenali bagaimana mekanisme tubuh kita, bagaimana waktu kita akan haid itu kita sendiri yang bisa mengenali diri kita. Jadi mudah-mudahan kita selalu sehat, stamina kita juga kuat, gitu ya. Karena ketika darah haid itu keluar, masih ada beberapa wanita itu yang mengeluh, gitu ya, karena memang tergantung dari kesehatan pribadi masing-masing wanita. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat-sahabat muslimah semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.